Ada beberapa cara atau langkah yang dapat kita ikuti sebagai upaya untuk belajar mengendalikan emosi diri sendiri. Apa saja? Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberkahi dengan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengendalikan emosi. Karena meskipun yang namanya emosi itu adalah bagian dari kemanusiaan kita, nyatanya emosi yang tidak terkendali pasti akan menimbulkan masalah juga. Bahkan emosi bisa berdampak pula pada stres, tekanan darah tinggi, serangan jantung, gangguan tidur, stroke, atau bahkan gangguan pernapasan. Ada beberapa cara atau langkah yang dapat kita ikuti sebagai upaya untuk belajar mengendalikan emosi diri sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah menenangkan diri. Adapun salah satu cara paling mudah untuk menenangkan diri ketika kita sedang berada dalam keadaan marah adalah dengan menarik napas dalam-dalam. Fokuskanlah pikiran Anda pada napas yang masuk ke hidung atau bayangkan pemandangan yang indah. Lakukan berulang-ulang agar Anda bisa menurunkan kadar emosi sedikit demi sedikit. Tariklah napas dalam-dalam, hitung 1 hingga 10, kemudian alihkan perhatian Anda. Misalnya dengan menonton TV atau pergi keluar. Cara kedua, kita juga bisa belajar mengendalikan emosi kita dengan cara berempati. Empati merupakan keadaan mental yang membuat Anda merasakan keadaan atau pikiran orang lain. Karena marahnya kita seringkali dipicu oleh hal yang sepele. Dan untuk menghindari kemarahan ini, bisa kita lakukan dengan berupaya untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain. Contoh, istri Anda marah-marah. Anda tidak perlu ikut marah-marah juga. Mungkin saja ia sedang kelelahan setelah mengurus anak dan membereskan rumah seharian. Selanjutnya, yang ketiga, untuk membantu Anda mengendalikan emosi, ingatlah dampak negatif apa yang akan terjadi. Pertimbangkanlah akan menjadi seperti apa jika Anda membiarkan emosi meluap begitu saja. Misalnya Anda bertengkar dengan istri. Anda termancing emosi dan main tangan. Bukan hanya istri akan tersakiti, rumah tangga Anda akan menjadi taruhannya. Mertua dan keluarga akan membenci Anda, dan bahkan Anda dapat diadukan ke pihak berwajib atas tindakan kekerasan. Yang keempat, anggaplah ini adalah hari terakhir Anda hidup di dunia. Dengan menerapkan anggapan ini, emosi kita akan lebih mudah reda. Karena di hari terakhir hidup kita, pastinya kita ingin meninggalkan kebaikan, bukan emosi. Yang kelima, maafkanlah dan lupakanlah. Salah satu yang paling mudah memicu emosi kita adalah kebiasaan mengungkit masa lalu. Dengan memaafkan dan melupakan, Anda akan terlepas dari belenggu masalah di masa silam yang sewaktu-waktu dapat membuat emosi Anda meluap. Karena ingat, keinginan untuk balas dendam itu tidak pernah membawa kebaikan, hanya sakit hati berkepanjangan. Kemudian yang terakhir, cara terakhir yang kita jadikan upaya untuk mengendalikan emosi adalah dengan berolahraga. Jalan kaki misalnya, atau lari, atau bisa juga berenang. Mengapa demikian? Karena olahraga dapat memicu perasaan rileks dan bahagia, sekaligus mengurangi ketegangan syaraf. 6 cara inilah yang dapat kita coba sebagai upaya untuk mengendalikan emosi. Tujuannya tentu saja agar emosi negatif tidak sampai berdampak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kalaupun pada awalnya Anda merasa mengendalikan emosi itu tidak mudah, tidak apa. Memang semuanya butuh waktu dan semuanya butuh dilatih dulu. Selama Anda masih memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, maka atas izin Tuhan akan ada jalannya. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.